sholat itu pasti butuh matematika. Sekarang gini, kalau orang nggak bisa ngitung, dia nggak tahu dia tuh sholat udah rakaat keberapa, iya nggak sih? Bener nggak? Podcast Matematika dipersembahkan oleh Himatika Algebra, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matematika by Himatika Algebra UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama saya host Adam Kariri. Dan saya host kedua, Indana Zulfa. Oke, pada podcast kali ini episode pertama tentunya. Pada pagi hari ini, podcast kali ini kita akan mendatangkan yaitu ketua dari program kerja podcast ini sendiri, yaitu Mas Dian Nugroho dari Ketua Himatika Algebra UIN Sunan Ampel, Surabaya. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Waalaikumsalam, sebagai Indana, bintang Adam. tamu? Iya, kabarnya gimana, Mas? Alhamdulillah sih baik-baik aja sih. Alhamdulillah baik-baik aja. Cuma ada yang nggak baik ini. Yang nggak baik itu Apa nih? uang sakunya ini. Uang sakunya nggak ada nih. Soalnya kan, ya itu uang sakunya. Soalnya kan kita ke daring toh. Daring itu pastinya nggak dapat uang saku karena kita kuliah di rumah aja, nggak kemana-mana. Beda lagi kalau kuliah offline pasti uang saku lancar, ya nggak sih? Iya sih, jujur sih. Kalau uang saku itu masalah apa ya? Ini kan bulan-bulan struggle kan, akhir-akhir bulan, tengah-tengah bulan. Jadi Iya. gimana ya? Kayak Kerja dong Mas, kerja supaya dapat uang. Oh iya. Kerja ini benar. Daripada kita pusing Tentang mikirin uang matematika. saku. Nah, ini kita kan jurusan matematika nih, Mas. Mas Dian sendiri tuh Iya. dulu gimana sih, Mas, kok bisa kepikiran masuk matematika di UIN Sunan Ampel, Surabaya? Ketepaan. Aku sebenarnya nggak tahu sih ya. Kenapa kok aku bisa masuk ke UIN Sunan Ampel ya? Padahal dulu itu kepengen tuh di maksudnya IPB. Subhanallah, subhanallah. Cuma ya karena jadi orang tua nggak mengizinkan, ya udah. Nggak mengizinkan. Jadi ke Surabaya aja. Ke Surabaya terus ambil SNMPTN itu di mana? Di UNESA. Tapi nggak ke di UNESA. Udah habis itu ditawarin sama UT. Ditawarin sama UT Tuban kan. Dikasih beasiswa. Oke, saya coba daftar. Terus dari orang tua juga suruh SBM lagi. Dari SBM lagi ke UINSA kan. SBM lagi jurusannya ke UINSA. Kenapa kok milih ke UINSA? Soalnya peluangnya itu paling gede gitu. Masuknya UINSA, matematika. Jadi pilih SBM. Ternyata ya aku kan daftar 2 toh. Di UT sama di UINSA. Alhamdulillah itu keduanya keterima. Terus aku bingung kan, mau pilih yang mana? Udah, terus disaranin ke UINSA aja gitu. Oh ya udah, mungkin jalanku ini ke UINSA biar ada ilmu agama juga dapat gitu. Mungkin kayak gitu. Subhanallah sekali ya. Wah, udah bisa mimpin tahlil berarti ini ya, karena UINSA. Oh, belum bisa. Oh. Ini nih aku mau tanya sama Mas Dian. Oke. Mau tanya, Iya, tanya apa? menurut Mas Dian itu matematika itu apa sih? Keilmuan, Matematika. Kenapa harus belajar matematika? Matematika itu kalau menurut saya itu suatu alat yang dapat mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gitu sih sebenarnya. Contohnya gimana? Mempermudah, ngitung apa? Iya, sekarang Ngitung uang saku mungkin. Apapun. Ya. Enggak. Gini. Itu juga termasuk salah satu. Sekarang kita semua kegiatan pasti butuh matematika. Kak, contoh simpel nih. Sholat itu pasti butuh matematika. Sekarang gini, kalau orang nggak bisa ngitung, dia nggak tahu dia tuh sholat udah rakaat keberapa, iya nggak sih? Bener nggak? Ya betul sih. Boleh. Iya kadang-kadang sih, emang sih manusia kadang-kadang juga lupa kalau misal maghrib jadi 5 rakaat gitu. Oh iya, kan kalau nggak bisa gitu kan jadi Lemen gitu. ya, Maghrib lemen. 4 rakaat atau 2 rakaat kan nggak bisa gitu susah. Iya betul. Boleh. Make sense. Ya UINSA kan ya.
Pasti ada integrasi keagamaan. Oh ya, harus ada integrasinya, harus wajib. Harus. Menarik. Jadi Mas Jan ini udah fix ya, pernah Nah, kalau tertarik menurut- pada matematika. Iya, gimana? Apa? Kalau menurut Duluan. Adam sama Indra gimana matematika itu? Kalau menurut Kalau- Adam sama Indra gimana? Nah, aku dulu. Oh, Boleh, boleh. Matematika saya ini itu alat mempermudah kehidupan. Semua itu berhubungan dengan matematika. Kita mengambil masker dari meja ke tangan itu pun matematika. Kita mengambil handphone itu pun matematika. Jarak, waktu, dan posisi itu kan matematika. Jadi semua serba matematika. oh, Dasar-dasar pilar-pilar Bisa, ya, kehidupan itu alasan. matematika. Tapi memang betulan sih. Matematika ini favorit banget. siap. Kalau Kayak gitu aku sih sih nggak menurut ada saya. ya definisi matematika itu. Kamu Mungkin cuma apa yang karena ada suka ini? aja. Kamu semua Nggak suka. tahu, ya cuma suka tak. Tapi nggak pinter, nggak apa-apa lah. Pokoknya Ya, suka. Kak, masalah sih. Oke, itu masih kalau dari kita. Jadi ya saya sih tertarik, Indana tertarik, ya Mas Dian pasti tertarik. Yang membuat tertarik itu apa sih Mas? Mas ke matematika itu. Kalau aku sih gini, kan kalau di matematika tuh nggak semua orang bisa toh ya. Terus kalau kita ngerjain soal matematika yang sulit banget itu, kalau kita bisa menyelesaikannya, pasti ada rasa puas tersendiri, ya nggak sih? Iya, Namun betul. karena rasa puas itu, aku jadi suka matematika. Betul sih, betul. Kayak ngoding kalau berhasil itu pasti puas sih. Puas banget sih. Sangat. Ya, itu. Ngitung soal aljabar yang berbandel-bandel itu sampai keriting tangan itu berhasil tuh. Kayak klimaks gitu loh. Ngomongin tentang aljabar, pemrograman, semua di Seru matematika. matematika. Kalau Mas Dian ini pernah nggak kalau pas kesulitan di matematika pengen nyerah gitu? Kayak aduh, ternyata salah jurusan gitu. Pernah nggak Nah, Mas sedikit ya? itu sih. Oh, nggak pernah sih aku sebenarnya. Kalau maksudnya tuh kalau salah itu pasti pernah, tapi cuman kalau misal aku nyerah buat nyelesain itu nggak pernah. Aku pernah sih mikir salah jurusan gitu. Tapi ya dijalani aja lah sampai akhir. Luar biasa ya. Kenapa nih? Salah jurusan kenapa? Nggak pernah salah jurusan, dia hebat sih. Ya kan gini sih Mas, aku kan pernah baca nih teori ala kampus lah. Itu semester pertama itu waktunya seneng-senengnya masuk kuliah. Wah, aku seneng masuk kuliah, bebas sih gini. Semester kedua, tugas sudah banyak nih, aku semakin dewasa nih. Terus yang semester 3 kayaknya aku salah jurusan deh. Yang semester 4 semakin ngerasa salah jurusan lagi. Itu saya pernah baca sih teori kayak gitu. Itu pernah sih pernah terjadi di saya. Cuman nggak selama satu semester gitu, nggak. Cuman pernah ngerasa salah jurusan. Ya mungkin apa ya? Ya sebenarnya sih juga seneng masuk matematika, cuman ya nggak apa-apa lah. Ya udahlah, itulah dijalani lah gitu. Bisa lah pasti. Ya itu sih fase saya. Kalau Indana sendiri gimana ini? Aku ya sama sih, pernah hampir nyerah gitu. Udah wis kayaknya salah deh, apa berhenti ya. Tapi ya itu cuma inilah, ya terusin aja, jalanin aja, pasti nanti selesai kalau dari aku sih gitu. Ya, gitu sih Mas. Sebagai junior ya yang pernah ngerasa salah jurusan sih, kita juga minta info sama motivasinya buat nggak pernah mikirin salah jurusan gitu, kayak semangat kayak Mas Dian gitu. Aku kalau salah jurusan sih pernah sih sebenarnya. Kalau kepikiran salah jurusan itu, mungkin aku pas bilang salah jurusan itu pas di awal perkuliahan gitu. Soalnya gini, aku kan pikir tuh matematika itu enak lah, cuma hitung-hitung biasa. Oh, ternyata tuh kok ada pemrograman gitu. Wah, akan sebenarnya nggak terlalu suka sama pemrograman gitu. Dari situ aku aneh, tapi ya udahlah, jalan aja. Tapi seru juga sih sebenarnya pemrograman. Elemen surprise ya.
Iya, surprise banget, bener-bener. Gak nyangka, Cak, di matematika itu ada pemrograman. Kirain pemrograman cuma di sistem informasi aja. Ternyata di matematika juga ada. Iya sih. Shock sih sebenarnya. Ya gimana lah, memang kan ya matematika akomodasi ya. Gitu ya. Udah lah ya. Pemrograman ya. Menurut Mas Dian nih, selama Mas Dian berada di Matematika Winsa, efeknya Mas Dian kayak sesuatu yang berefek ke Mas Dian sampai sekarang yang Mas Dian rasain itu ada nggak? Kayak lebih nyata pandangan baru atau matematika lebih mudah atau bagaimana gitu? Ada Nggak, Mas? sih, ada. Semenjak aku kuliah di Winsa nih ya, aku jadi bisa ngaji ya. Padahal dulu tuh ngajiku Ngaji? ya ngaji biasa gitu. Tapi sejak di Winsa tuh diajarin ngaji gitu. Lengkap dari detail semua. Padahal dulu tuh nggak pernah belajar ngaji sampai sedetail gitu. Terus selain itu ya di matematika tuh, ternyata tuh matematika tuh nggak pasti gitu nilainya. Ada yang mendekati gitu. Dengan matematika itu gimana ya? Pokoknya perubahannya itu besar banget gitu kan. Kalau kan gimana Berarti sih? Matematika Winsa ini Kan sama-sama matematika recommended nih. ya? Pasti punya ada perubahan. Iya sih, iya. Oh iya, Kalau recommended banget. kalau dari saya sih, ini saya ini asing sih. Matematikanya itu ada ngaji gitu loh. Saya tapi tetap nggak pernah ngaji sih. Ya mohon maaf. Gimana sih? Ya tapi soon lah saya pasti join di program ngajinya. Maaf ya Pak Bu dosen yang melihat ini, mohon maaf sekali ya, mohon maaf ya. Ya perubahannya sih semakin sadar akan pentingnya matematika dalam kehidupan sih. Ya itu sih kalau saya selain ngaji itu. Kalau Indana gimana? Kalau aku sih nggak terlalu kaget ya pas waktu masuk Winsa itu ada ngaji, ada apa-apa. Soalnya kan udah Win gitu kan. Juga dulunya juga alumni pondok kan. Jadi kayak ada ngaji, ada yang baru-baru gitu, ada kayak tahlilan gitu kayak ngerasa sama aja kayak di pondok gitu. Mungkin karena UIN ya, universitas ya, masih dalam lingkup universitas dan ada yang umum gitu. Menurutku lebih pembahasan agamanya lebih dalam di pondok. Ya iya sih ya. Itu jadi kayak ngulang lagi mondok awal gitu. Di UIN. Oke. Dan menurutku recommended banget. Ngomong-ngomong soal pondok nih. Terus, Ini alumni SMA semua pondok atau ada yang alumni dari SMK atau SMU gitu? SMU buat wae sih. Ada dari SMK gitu. Mas Dian alumni SMA atau SMK? atau madrasah? Atau MA ya? Biasa, SMA. normal. Enggak. SMA biasa. SMA negeri aku. Iya, SMA negeri. Jadinya kalau dari basic SMA itu ke UIN tuh agak susah gitu ngikutin. Apalagi di awal-awal gitu. Di awal-awal kan semester 1, 2 tuh ada bahasa Arab. Nah, itu sama sekali nggak bisa. Mulai dari nol, beneran. Jadi bener-bener mulai dari nol ya, dari migrasi dari SMA ke UIN itu. Iya. Kan di Dan Unesa Mas kan Ian nggak pernah belajar kesulitan ya belajar agama di UIN itu kayak kok gini banget sih gitu, pernah nggak mikir kayak UIN itu agamis banget gitu loh? Kan ada teman-teman yang bantu, jadi nggak terlalu sulit sih. Karena gitu, kalau kita kuliah tuh harus punya teman, itu kuncinya. Jadi kita tuh bisa minta tolong buat ngajarin teman kita. Gitu. Yes. Setuju. Kalau menurut Mas Dian lagi nih, aku mau tanya, kan banyak tuh yang mikir kalau matematika tuh sulit banget kan. Itu menurut Mas Dian gimana sih mengubah pikiran dari mindset sulit jadi ternyata matematika asik gitu? Gini, karena mereka tuh belum pernah nyoba gitu. Belum pernah nyoba ngerjain matematika dan berhasil. Mungkin ya, kalau mereka tuh yang bilang matematika sulit itu saat pertama kali nyoba, dia baru lihat sulit gitu, rumusnya banyak gitu. Terus mereka nggak mau ngerjain lah. Itu mungkin dari yang buat mereka tuh berpikir bahwa matematika itu sulit. Sebenarnya kalau mereka baru lihat soalnya sulit, terus mereka baca gitu, dibaca, dicoba, pasti mudah. Mungkin mereka pasti suka. Gitu sih.
Ya, itu mungkin bisa, itu ya para mendengar mungkin bisa diaplikasikan pada soal-soal matematika, dicobain, Betul. dibaca. Kalau bisa pasti ada rasa puas sehingga tuh nagih gitu kan soal matematika. Nah, betul sekali. Ya dari aku sendiri juga kayak gitu. Iya benar-benar. Awalnya kan aku kan juga nggak apa ya kayak Tapi matematika kadang itu menumbuhkan rasa ingin mencoba itu susah loh, Mas. iya Iya, sih. Mau nyoba itu males mood banget. juga sih sebenarnya. Biasanya tuh ya, Iya, mood. kita tuh suka matematika pas di Terusnya awal emang susah. sekolah, pas sekolah SD, SMP, SMA gitu. Sebenarnya mudah sih, Betul. dari gurunya gitu. Orang itu kalau nggak suka pelajarannya, dia tuh Iya suka sih. gurunya. Kalau mereka udah nggak suka pelajaran, nggak suka gurunya, ya udah, dia nggak bakal suka sama pelajarannya sama sekali. Kalau dia udah suka sama gurunya enak, ngajarnya jelas gitu, lancar, friendly, lah mungkin itu murid bakal suka dengan matematika. Kan matematika tuh, guru matematika tuh ya terkenal garang, ya nggak sih? Mm-mm. Iya. Saya selama 3 Iya, tahun sih. SMK itu pasti dapat briefing sekarang, Mas. Nah iya. Awamuan, pol, pokoknya ya kalau main tangan ya sikat ya. Untung ya kan SMK kan ya, cowok semua jadi ya bebas sih. Kejam. Kejam asli, tapi efektif Mas, efektif. Saya jadi suka matematika di kelas 11 sama kelas 10, kelas 12 nggak suka. Ya tapi sekarang suka lagi karena kan masuk matematika gitu. Jadi dibantu Mas Dian tadi jawabannya membantu sekali memang. Asik. Asik. Mas Dian punya Untungnya pandangan tuh ya jadi apa, guruku tuh Mas? dari apa? Jadi apa ya gue ya? Punya pandangan mau jadi apa? Pengusaha mungkin sih aku. Jadi Pengusaha? pengusaha. Iya dong. Wise choice. Kenapa kok pengusaha? Iya karena Kalau gini. Maksudnya Oke. yang yang berhubungan dengan matematikanya gitu. Gak ada kayak pengen jadi apa ya matematika. Awalnya tuh mungkin aku ya kerja di entah di mana, di kantoran atau di mana gitu, nggak tahu. Yang penting awalnya tuh buat cari modal dulu kan, cari modal buat bikin usaha. Nah, kenapa kok aku pengen jadi pengusaha itu, pengen membuka lowongan pekerjaan gitu. Kalau kita ini kan sarjana ya, terus yang sarjana kita jadi pegawai, terus yang lulusan SMA, SMP tuh mau kerja jadi apa? Ya nggak sih, kalau kita nggak buat lowongan pekerjaan, mereka bekerja jadi apa? Setuju Mas, setuju. Asli. Inspiratif sih. Oke. Ya itu ya, jadi pilihan ada di tangan kalian. Kalau Mas Dian kan niatnya baik tuh. Emang sarjana itu tujuannya kayak gitu. Membuka lowongan pekerjaan. Iya. Kan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Ya Mas Yas? Ya bener banget. Pokoknya tuh jadi sarjana tuh jangan memiliki pikiran-pikiran buat menjadi karyawan, jangan. Kan harus gimana cara kita buat membuka lowongan pekerjaan, membantu sesama itu sih. Itu yang harus ditanamkan di sarjana. Wise choice. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kan habis ini jadi sarjana nih. Nah, semester 6. Next kan semester 7 nih. Masih lama. Masih 1 tahun. Bah, 1 tahun itu kayak 1 hari, Mas. 1 tahun. Doain aja cepat lulus ya. Ya, pastilah Mas, semua pasti mendoakan yang terbaik buat cepat lulus, Mas. Baik diri kita untuk orang lain kan saling mendoakan lah, biar dungane ku nyalur gitu loh. Doanya gitu nyalur. Oh iya. Bener. Ya, ini kalau kita mendoakan orang lain pasti doanya balik lagi ke kita, ya nggak sih? Iya, efek-efek malah seuwin ini. tahu gini. Oke. Jadi mindset matematika itu memang harus diubah seperti itu ya Mas. Baik mindset matematika, mindset sarjana, mindset apapun itu mesti harusnya asik ya. Nggak boleh jadi beban, harus asik gitu ya. Iya benar. Entar, tapi aku kepo nih sama Mas Dian. Ada pertanyaan lagi. Kepo kayak apa? Mas Dian ini kan tadi bilang suka ya sama matematika, udah nggak kesulitan, terus juga aktivis juga kan. Maksudnya Mas Dian itu menyeimbangi keduanya itu gimana? Maksudnya apa Mas Dian itu yang diharapkan Mas Dian di matematika ini, Mas Dian mau dapat apa aja sih?
Ya. Good question. Kalau aku sih ya nggak mengharapkan dapat apa-apa sih sebenarnya. Kayak di organisasi juga tuh ya. Kita tuh di organisasi itu tuh nggak dapat apa-apa, Kak. Tambah kita yang memberikan gitu. Soalnya itu di organisasi itu cuma wadah kita untuk berekspresi gitu aja. Sebenarnya di organisasi kita cuma mendapatkan pengalaman aja. Kalau di matematika kita mungkin mendapatkan sedikit ilmu sih. Gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu dapat banyak. Yang penting itu dari diri kita sendiri itu bagaimana cara kita mengambil keuntungan yang didapat dari organisasi ataupun dari perkuliahan kayak gitu. Pinter-pinter diri kita aja. Berarti Mas Jen itu kuliah itu dijalani aja gitu ya, organisasi Iya. ya ikut dan Jalan semuanya diusahakan dengan baik gitu ya. Iya benar, Bisa harus jadi profesional. panutan. Makasih. Mengatur waktu jadi ya Mas ya. Ya boleh sih, mengatur waktu itu juga susah ternyata. Mau tanya sih gimana Mas Jen cara mengatur waktunya? Ya, cara mengatur waktunya buat ikut organisasi, terus kuliah, terus aktivis juga luar biasa sih. Jarang orang yang bisa sih. Dan akhirnya bisa mencapai kahim. Sebenarnya ya, waktu aku tuh gak jago gitu. Kadang tuh suka mepet. Kalau misal ya, kan kalau misal kalian ikut di organisasi ya, di lebih dari satu organisasi kan, di 2 organisasi. Kalau misal kalian di organisasi pertama itu diajak acara, terus di organisasi kedua juga diajak acara. Dan kebetulan tuh acaranya sama. Kalau dari aku sih ya, dari aku tuh ini. Yang pertama kali ngajak, berarti itu yang prioritas. Itu yang pertama. Kalau semisal itu dalam kutip tuh kenapa aku bilang yang ngajak pertama itu yang jadi prioritas. Dalam kutip tuh dua-duanya sama-sama penting kayak gitu. Kalau semisal nih yang ngajak pertama itu acara juga, yang kedua juga acara lah. Tapi yang penting nanti yang kedua. Yang pertama bisa kita tinggal nih. Jadi aku pasti pilih kedua kayak gitu. Yang penting itu yang mana yang lebih prioritas dari acara kayak gitu aja sih. Kalau masalah mengatur waktu di organisasi. Berarti Mas Jen nggak pernah kesulitan gitu? Kayak kadang bingung gitu, Ya. wah ternyata kesal jadi gini, malah kesulitan Ya, gitu. ya kesulitan, benar-benar. Ya, emang kesulitan itu wajar sih, namanya juga manusia. Tapi ya mau gimana lagi, udah pilihan kita harus menjalaninya walaupun itu sulit gitu. Motivator banget ini ya, bisa ditiru, bisa. Asli. Terima kasih. Amin. Wah, ini banyak sekali ya yang kita dapat dari Mas Dian ini ya, informasinya ya. Mulai dari matematika apa, keasikan matematika, sampai cara-cara mengatur waktu pun dapat. Yang motivasi yang sangat bagus gitu loh. Memang kain kita ini luar biasa. Panutan warga Himatika. Ya, tahun depan Mas kan Dian itu bangga nggak sih sama Mas Dian? Iya, tahun depan bener dari kita. Cuman ya itu rahasia ilahi lah itu. Rahasia ilahi. Kalau masalah bangga tuh ya, sebenarnya tuh kita tuh ya, bukan cuma aku aja, kita tuh harus bangga sama diri kita sendiri. Harus bangga. Kalau kita nggak bangga sama diri kita sendiri, betapa kita hidup, tak? Gitu aja sih. Tapi bangga itu dalam artian tuh kita tuh harus pede dengan skill kita, bahwa kita tuh bisa kalau kita mau. Gitu. Nanti gitu. Oke Mas, terima kasih Mas, terima kasih. Siap. Terima kasih banget. Oke. Ya itu Mas. Ini sudah. Makasih ya Mas buat banyak banget informasi dan motivasi buat hari ini. Semoga para pendengar itu bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya Mas Dian di matematika, bisa ditiru, bisa jadi contoh bagi warga Himatika Algebra pertama. Tentunya jangan lupa masuk matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, betul banget. Harus. Rekomendasi sekali. Udah belajar ngaji, belajar matematika, lengkap banget di matematika UIN. Oke, bener banget. Iya. Oh iya, Oke. makasih juga ya udah diundang. Ya, sama-sama Mas. Makasih sudah mau menyempatkan waktunya buat datang di podcast matematika by Himatika Algebra UIN Sunan Ampel Surabaya kali ini. Terima kasih Mas Dian. Maaf kalau ada salah kata yang tadi kami ucapkan membuat Mas Dian sakit hati atau bagaimana. Ya, Terima mohon kasih maaf, Mas. banget.
benar-benar memotivasi sekali. Ini cukup ya untuk hari ini. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi ke podcast selanjutnya. Kita ketemu dengan bintang tamu yang lain. Mungkin teman-teman bisa komen atau gimana, request siapa yang bakal jadi tamu berikutnya. Atau mau dosen mungkin ya, Budian. Tunggu kelanjutan. Atau dosen-dosen Pak Aris. Wah. Ya pasti nanti akan ada kejutan lah di podcast matematika selanjutnya. Yang pastinya menggelegar sih. Dan kalian akan terbuka pikirannya untuk masuk ke Himatika Algebra UIN Sunan Ampel Surabaya atau jurusan matematika di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita akan mencuci otak kalian untuk masuk ke matematika UIN Sunan Ampel Surabaya. Tunggu waktunya. Oke, terima kasih. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jumpa lagi matematika.